Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Jadi karena sebelumnya kita sudah membuat akun dan juga domain di WordPress. Nah, sekarang kita akan mengatur halaman yang ada di WordPress kita, termasuk itu menu, kemudian profile, dan juga galeri. Nah, nanti tiga hal ini yang akan kita lakukan hari ini, dan sama seperti di video sebelumnya, yang teman-teman perlu siapkan adalah tentunya kita harus terkoneksi ke internet dan juga menggunakan browser. Nah, di sini saya menggunakan browser Chrome. Jika teman-teman ingin menggunakan Chrome juga agar lebih enak mengikutinya, itu tidak masalah. Tapi jika ingin menggunakan Firefox itu juga tidak masalah. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan di tampilannya. Oke, yang pertama kita buka browser kita. Saya menggunakan Chrome, kemudian kita ketikkan di address bar halaman wordpress.com, kemudian enter, dan di sini karena saya sudah otomatis login, maka saya akan langsung login ke halaman saya. Bagaimana jika belum login? Oke, silahkan saya ulang kembali. Jadi ketika belum login, kita mengunjungi wordpress.com, kita akan berikan tampilan pertama kali atau awalan atau beranda dari wordpress.com, yaitu halaman ini, welcome page atau halaman sambutan oleh WordPress. Jadi karena minggu lalu kita sudah membuat akun, jadi silahkan yang hari ini kita klik adalah langsung login. Di kanan atas bisa teman-teman lihat ada halaman login atau menu login. Silahkan diklik, kemudian kita akan diarahkan ke halaman login. Kita tuliskan alamat email yang sudah terdaftar. Kita sudah langsung enter atau klik tombol continue, kemudian inputkan password kita yang sudah kita set minggu lalu, kemudian klik tombol login, dan kita akan kembali masuk ke halaman WordPress kita. Dan paling pertama kita diantar oleh WordPress adalah ke halaman reader. Halaman ini merupakan halaman untuk kita untuk melihat dan mengelola situs-situs yang kita sukai, yang kita follow, kemudian mungkin ada percakapan di kolom komentar seperti itu ya. Di sini kita gunakan di sini. Oke, karena hari ini kita masih tahap kedua, kita akan membuat menu dan juga mengisi halaman galeri dan juga profile, maka kita kembali ke halaman situs saya. Dapat teman-teman lihat di sebelah kiri atas itu ada tulisan situs saya. Silahkan diklik, maka kita akan kembali ke halaman beranda atau dashboard kita yang minggu lalu sudah berhasil masuk di sini. Kemudian bagaimana teman-teman yang belum mengaktifasi? Jadi di sini dapat teman-teman lihat caranya. Yang pertama adalah kunjungi situs. Silahkan kunjungi situs dulu untuk mengecek apakah domain teman-teman sudah benar-benar aktif dan dapat dikunjungi oleh orang lain. Di sini saya coba buka di new tab. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Nah, di sini di bagian atas dapat teman-teman lihat ada notifikasi situs Anda belum diluncurkan. Sebelum meluncurkan, verifikasi alamat email Anda dengan membuka email yang kami kirim ke email yang sudah teman-teman daftarkan. Oke, ketika ada notis seperti ini, silahkan teman-teman cek ke Gmail-nya. Kemudian ini diklik ya, kirim ulang email verifikasi. Kemudian sekarang silahkan cek emailnya. Saya membuka email melalui HP. Jadi saya sudah mendapatkan email dari WordPress. Kemudian, oke, sekarang saya konfirmasi. Sudah saya klik. Kemudian
bagaimana tampilannya ketika sudah di verifikasi. Ini langsung saja kita refresh. Oke, tampilannya sudah berubah ya, dapat dilihat notifnya sudah berubah, jadi notif situs Anda belum diluncurkan, hanya Anda yang dapat melihat sebelum diluncurkan. Jadi ini belum dapat dilihat oleh visitor atau mungkin orang yang akan mengunjungi web kita, sehingga perlu teman-teman klik yang ini, tombol ini ya, luncurkan situs yang paling kanan. Silahkan diklik, kita tunggu prosesnya. Ketika teman-teman ada di halaman ini, silahkan pilih yang paling bawah, lewati pembelian, karena kita menggunakan yang gratis. Oke, kita klik lewati pembelian, kemudian kita pilih menu yang ini ya. Belum yakin, lanjutkan dengan situs gratis Anda, atau biasanya berbahasa Inggris, not yet sir, continue with free site. Seperti itu ya, kemudian diklik, dan akan ada notif seperti ini, hore situs Anda akan segera siap. Kemudian setelah ini kita akan di redirect ke dashboard kembali, seperti ini ya. Oke, ini sudah kita luncurkan. Oke, yang sebelumnya terbuka ini saya close saja. Kemudian ini setelah diluncurkan atau setelah dipublikasi ya. Bagaimana tampilan website kita sekarang? Kita kunjungi lagi. Saya open new tab. Dan seperti ini halaman websitenya. Harusnya teman-teman sudah berhasil ya minggu kemarin seperti ini. Dan di atas sini sudah tidak ada notif lagi yang muncul. Dan hanya ada tulisan judul situs dan juga menu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mengubah terutama judul situs, kemudian mengubah menu, dan juga membuat halaman profile dan galeri. Untuk halaman beranda nanti silakan teman-teman berkreasi sendiri. Saya berikan sedikit pengantar bagaimana cara mengubah beranda. Dan untuk lebih detailnya silakan teman-teman explore sendiri. Di sini saya akan coba contohkan, kita kembali ke dashboard kita. Kemudian di sini ada notif pertama ya, Anda meluncurkan situs. Oke, di sini kita klik tampilkan menyiapkan situs. Oke, kemudian di awal kita diberi menu untuk tambahkan menu ya, untuk penawaran tambahkan menu. Kita klik saja tambahkan menu. Kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kita diarahkan ke halaman ini ya, untuk mengubah menu atau yang terutama halaman beranda. Oke, ini ada petunjuk. Kita klik saja, terima kasih, saya mengerti. Oke, untuk mengubah judul situs, untuk mempercepatnya silahkan teman-teman klik tanda pensil ini, pen, ya, diklik. Lalu kita langsung akan diarahkan ke judul situs. Oke, ini saya ubah menjadi belajar bersama. Kemudian ketika ada slogan, teman-teman bisa menuliskan apapun itu yang menurut teman-teman bagus, dan nantinya slogan ini akan muncul di bawah nama situs Anda. Misalkan saya menuliskan buku adalah jendela dunia. Jadi akan muncul di bawah seperti ini. Ya, dapat dilihat teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin memberikan logo, teman-teman bisa klik di sini ya, buat logo. Kemudian karena ini buat logonya biasanya berbayar, jadi ini di skip saja, karena kita bisa pilih logo sendiri yang sudah kita buat. Kita pilih berkasnya di mana. Kemudian ketika ini yang teman-teman inginkan, diklik kemudian di open. Oke, setelah di open, kemudian silahkan teman-teman langsung pilih, klik pilih. Ini dikosongkan saja opsi yang sebelah kanan, pilih. Kemudian teman-teman akan diantar ke halaman untuk memotong atau crop gambar. Oke, di sini saya coba crop. Kalau mau tidak di crop pun bisa, tapi di sini saya coba untuk crop. Setelah di crop gini, kemudian klik pangkas gambar. Oke, sudah.
dan akan otomatis jadi logo kita seperti ini ya. Tapi karena tampilannya nanti agak sedikit aneh dengan menggunakan logo seperti ini, jadi dia kelihatan seperti banyak space kosong di atas menu. Dapat dilihat di kanan atas seperti ini, sehingga menurut saya itu tampilannya sedikit kurang menarik ya untuk dilihat teman-teman. Sehingga di sini saya tidak akan menggunakan logo. Jadi ini saya hapus. Oke, dan kembali seperti semula. Dan ingat, setiap teman-teman melakukan perubahan, selalu simpan perubahan. Tombolnya berada di biasa kanan paling atas atau tidak berada di kanan paling atas. Antara itu, silahkan diklik simpan perubahan. Oke, tersimpan. Kemudian, untuk menu yang ini karena kita mendapatkan menu default dari WordPress, sehingga ini sudah memiliki page masing-masing ya, halaman masing-masing. Jadi blog itu sudah ada halamannya. Sebagai contoh, misalnya kita kunjungi situs kita yang secara default dari WordPress, kita klik blog, maka sudah ada halamannya. Seperti ini blog. Ya. Terus bagaimana tentang, oke seperti ini tentang, oke ini adalah halaman default yang diberikan oleh WordPress. Bagaimana kita mengubahnya? Oke, kita kembali ke editor, kemudian tadi sudah selesai dengan beranda. Kalau memang teman-teman ingin mengubah yang lainnya seperti teks, caranya kita harus kembali dulu, kita kembali menu yang tadi kita tambahkan belakangan. Tapi kalau misal mau ditambahkan dari sekarang itu bisa. Oke, kita contohkan dulu. Ini ya, menu kita pilih yang primary. Saat ini diatur ke utama ya. Ini klik. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Bisa dilihat. Oke, ini menu dia bersifat case sensitif ya. Besar kecil huruf itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika kita buat halaman baru, kemudian kita tambahkan menu dan ternyata tulisan namanya apa labelnya ini terdapat typo atau tadinya harusnya T-nya besar, kita tulis T kecil, maka dia tidak akan mendeteksi halaman tentang. Seperti itu. Jadi misalkan kita mau nambah menu, kita klik ini ya, tambahkan item. Kemudian kita cari di sini ketika kita sudah membuat halaman. Kalau memang belum, kita tidak perlu mengisinya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya mau ditambah juga nggak apa-apa. Kemudian di sini saya cukup mau mengubah ini saja, blog menjadi profil saya mungkin di profil ya. Tapi ini nanti akan tetap kita hapus halaman blog karena kita tidak butuhkan, karena walaupun kita ubah di sini profil, tapi halamannya tetap memiliki riwayat sebagai blog. Seperti itu. Tampilannya pun akan tetap seperti blog. Sebagai contoh ya, kita coba visit. Kita refresh untuk menerapkan apa yang diubah tadi. Nah, sudah berubah jadi profil ya. Kita klik. Nah, tampilannya tetap blog. Namanya di sini blog. Seperti itu. Karena ini adalah halaman yang default tadi. Kita kembali ke beranda. Jadi kita kembali ke editor lagi. Oke, kemudian kita kembali atau langsung klik X ini. Nah, kita kembali ke halaman ini. Nah, tadi kita sudah melakukan perubahan sedikit dengan menu, sehingga kita dapat tanda centang di bagian menu. Kemudian kita diberikan selanjutnya adalah perbarui halaman beranda. Nah, ini salah satu hal yang akan kita lakukan hari ini. Kita langsung klik sunting beranda. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini cukup memakan waktu. Oke, setelah tampil, nanti teman-teman akan melihat ada pop-up notifikasi yang mengatakan welcome to your website. Ini kita next saja, next dan get started. Oke, ini adalah halaman pertama yang tadi kita kunjungi, sama seperti ini ya. Saya buka di tab barunya, seperti ini, sama. Oke, bagaimana kita mengubah teksnya? Seperti ini, sangat gampang. Jadi teman-teman cukup klik di teksnya, jadi maka akan
secara otomatis editornya akan aktif. Jadi selamat datang di situs saya. Ini situs saya. Selamat belajar bersama. Oke, selamat belajar bersama. Kemudian bagaimana dengan font kecilnya? Sama halnya. Kita tinggal klik saja, blok, delete, dan kita tulis ulang. Ini adalah situs pribadi saya. Mari kita belajar bersama hingga mahir. Oke, ketika sudah, cukup klik di luar area itu. Sudah, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita mengubah background di belakangnya ini? Caranya gampang, kita klik background. Ini kita klik yang bagian atas ya, karena ketika kita klik di bawah ini dia mengenai blok area tulisan ini. Blok apa itu? Blok itu dalam WordPress adalah bagian atau batang tubuh dari WordPress itu sendiri, sehingga kita dipermudah untuk menyusun bagan-bagannya baik dari atas hingga ke bagian footer, seperti itu. Jadi kita klik ini saja yang paling atas, maka akan ada tampilan seperti ini. Yang bagian kanan dapat teman-teman lihat. Kemudian bagaimana menghapusnya backgroundnya? Nih, ada clear media. Kita klik clear, maka sampulnya akan hilang backgroundnya itu. Saya akan mengubahnya. Nah, di sini di kiri ada tombol unggah. Dapat teman-teman lihat, kita unggah. Klik unggah. Kemudian kita pilih di dalam file kita mau pakai background apa. Jadi saya pilih Iron Man. Saya open. Maka akan otomatis berubah menjadi Iron Man. Seperti ini. Untuk skalanya atau besar kecilnya gambar, kita tetap menggunakan yang default saja. Seperti ini. Kemudian ketika mau di fix background, kalau misal size-nya tidak sesuai, maka dia tampilannya akan jelek. Makanya ini saya mengambil background yang tidak begitu bagus ya teman-teman. Jadi ketika di fix background, maka dia hanya mengambil sedikit gambar yang berwarna hitam saja, sedangkan gambar Iron Man-nya akan keluar dari halaman sehingga tidak tampil. Oke, kemudian itu. Nah, bagaimana biar tampilannya tidak flat seperti ini, rata nih batasnya. Nah, ini di sini tulisan gaya atau stylenya. Saya milih yang ini, maka dia tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian dalam beranda itu ada beberapa part. Itu ada bagian head ini, ya. Kemudian ada bagian bodinya atau tubuhnya. Ini adalah halaman post, tulisan terbaru. Ini post. Jadi ini adalah halaman postingan. Kemudian ini adalah halaman footernya, halaman kaki. Oke. Setelah mengubah background dan lain-lain di halaman beranda, jangan lupa untuk diperbaharui. Oke, ada notif di kiri bawah, halaman diperbaharui. Kita cek di new tab tadi, kemudian di sini kita refresh. Nah, tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Sudah berubah. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat menu. Oke, kita langsung kembali saja ke menu ini, diklik, kemudian kita kembali ke halaman dashboard kita. Untuk notif dapatkan aplikasi WordPress kita lewati sekarang. Kemudian kita mendapatkan notif penyiapan situs selesai. Oke, kita klik selesai. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat halaman profil. Nantinya akan kita tambahkan ke menu. Oke, jadi di kanan teman-teman setelah semua proses selesai untuk penyiapan situs akan ada namanya bagian kelola situs Anda. Kemudian silahkan klik tambah halaman.
nanti kita akan diberikan opsi berupa layout dari WordPress apa yang akan kita gunakan. Nanti silakan teman-teman pilih sesuai keinginan. Di sini yang pertama akan kita buat adalah halaman galeri. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ada beberapa template. Di dalam website, galeri biasanya dikenal dengan halaman portofolio. Seperti ini. Silakan teman-teman pilih mana yang menurut teman-teman bagus dan dapat diterapkan di halaman web teman-teman. Silakan dipilih dari semua ini. Lihat ya. Oke, saya memilih yang ini. Ketika sudah memilih yang ini, kemudian teman-teman silakan klik Use Portfolio Layout di kanan atas, diklik. Oke, maka kita akan diarahkan ke halaman editor. Oke, ini halaman portofolio. Ini adalah title-nya. Jadi untuk memanggilnya di menu kita harus menggunakan ini ya. Jadi saya ubah menjadi galeri. Oke, ini saya hapus teksnya. Saya tulis, halo teman-teman. Ini adalah galeri saya yang berisikan aktivitas keseharian saya dan juga karya saya. Oke, kemudian setelah itu ketika teman-teman ingin mengubah gambarnya ini, itu teman-teman bisa diklik ya, dan juga mungkin bisa mengubah stylenya, menampilkan gambarnya gimana, atau mau nampilin bulat-bulat atau seperti ini. Banyak ya opsinya. Kita coba yang menampilkan bulat. Kemudian ini ketika kita akan menghapus gambar, misalkan saya hapus yang di bawah ya. Hapus yang di bawah ini, saya hapus. Ketika kita mau tambah lagi gambar, di bawah ada opsi nih, unggah gambar. Oke, kita klik, kemudian kita masukkan gambar yang akan kita unggah. Misalkan ini ya. Oke, maka dia akan masuk ke galeri kita seperti itu. Oke, ini sudah kita ubah. Kita klik laman, kemudian lihat beberapa fitur. Oke, semuanya sudah. Gambar fitur tidak perlu. Oke, semuanya sudah. Kita cek lagi di bagian bloknya. Oke, ini sama dengan style yang di atas ini. Oke, kita langsung terbitkan ketika sudah mengunggah semua gambar-gambar kita. Oke, terbitkan. Oke, ini ada verifikasi lagi. Oke, terbitkan. Oke, laman telah diterbitkan. Dapat lihat notif di sebelah kiri. Laman telah diterbitkan. Maka dari itu kita coba menambahkan halaman galeri ke menu kita. Kita langsung kembali ke ini, beranda saya. Oke, klik ini teman-teman. Jadi kita langsung kembali. Kemudian kita kembali ke halaman kanan ya. Ini kita keluar saja tour guide-nya. Di halaman kanan bisa lihat bagian sunting menu. Silakan diklik. Oke, kita kembali ke halaman sunting menu. Kemudian lihat di primary. Kemudian kita tambahkan item. Tadi ingat apa yang kita buat adalah galeri ya. Bisa teman-teman lihat galeri. Maka sesuai dengan title-nya tadi, besar kecilnya hurufnya, kita klik, maka dia akan otomatis masuk ke sebelah kiri sini. Oke, bagaimana kita mengatur urutannya? Kita urutkan ulang, kemudian kita up ke atas, up, kemudian up lagi. Nah, dia berada di posisi kedua. Oke, ketika sudah seperti itu, kita klik selesai.
Bagaimana jika kita ingin menghapus menu yang tidak kita inginkan? Caranya gampang. Kita cukup klik seperti ini, tanda panahnya ke bawah, kemudian kita scroll ke bawah, ada tombol hapus, kita hapus, maka dia akan hilang. Hilang ya, halaman tentang. Kemudian jangan lupa simpan perubahan. Oke, bagaimana menambahkan halaman profil? Sama, lakukan hal yang sama seperti menambahkan galeri. Oke, kita kembali ke halaman beranda lagi. Langsung klik tombol X ini yang sebelah kiri. Klik. Nah, kita akan kembali ke beranda lagi. Kita scroll lagi ke bawah, lihat yang bagian kanan, tambah halaman. Kita tunggu. Oke, sudah tampil. Kita akan menambahkan halaman profile. Jadi kita pilih nih yang menurut kita bagus untuk digunakan. Untuk halaman kita yang mana? Itu terserah teman-teman ya, mau menggunakan yang mana. Oke, di sini saya menggunakan dari halaman tentang ya. Saya memilih yang ini. Oke, halaman ini cukup bagus. Oke, jadi ini bisa berbentuk seperti CV ya, menjelaskan tentang diri kita sendiri, kemudian apa expertise kita, kemudian pengalaman, kemudian kontak yang bisa dihubungi seperti itu. Oke, ketika sudah memilih ini, kemudian jangan lupa untuk use tentang layout. Diklik. Oke, kita sudah berada di menu editor atau halaman editor. Oke, ini di blok saja, kita ganti profil. Oke ya. Oke, bagaimana kita ingin mengganti gambarnya? Gampang, kita klik gambarnya. Sudah diklik, kemudian dapat dilihat di bagian kanan, kita juga mengubah stylenya bisa jadi bulat seperti itu, seperti defaultnya, nggak masalah. Untuk bagaimana mengubahnya? Nah, kita scroll ke bawah nih yang bagian kanan nih. Ada tulisan replace image. Kita klik. Kemudian di bagian kiri atas ada tulisan tambah baru atau add new. Kita klik. Kemudian silahkan cari gambarnya. Silahkan dipilih gambarnya teman-teman. Ini saya sudah siapkan gambar. Saya klik. Ketika sudah ditambahkan seperti ini, langsung klik sisipkan. Maka otomatis gambarnya akan berubah. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengubah style tampilannya? Ini dibulatkan, bisa. Oke, ini blok. Kalau kita menambahkan berapa item, kita tidak perlu, kita skip saja. Oke, ini tidak perlu juga. Kemudian ini bagian hal-hal yang perlu teman-teman lengkapi. Silahkan perkenalkan diri Anda di sini. Saya tuliskan nama saya. Kemudian untuk catatan kecilnya, saya beri penjelasan, saya adalah edukator ICT di Sekolah Tumbuh. Oke. Dan untuk detail yang lainnya silahkan teman-teman komplitkan atau lengkapi sendiri. Oke. Jika sudah, silahkan terbitkan. Oke, halaman telah diterbitkan. Nah, bagaimana menerapkan halaman profil ini dapat diakses oleh visitor kita? Sama halnya dengan halaman galeri tadi. Kita kembali ke halaman ini, beranda. Kita klik beranda yang kiri atas. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian kita masuk ke halaman sunting menu lagi. Oke, sunting menu. Diarahkan ke sini dan nanti kita masuk lagi ke primary. Klik primary. Di
sini karena belum ada ya halaman yang kita buat tadi. Karena ini masih yang halaman blog tadi, otomatis belum bisa dibuka. Maka kita tambah item. Oke, kita tambahkan halaman profile ini. Kemudian yang lama ini kita hapus, kita silang. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke sini, kita urutkan ulang. Halaman profile kita up. Oke, sudah. Seperti ini, kemudian selesai. Kemudian simpan perubahan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita coba cek di new tab. Oke, sekalian refresh. Oke, kita refresh ulang. Oke, sudah berhasil. Jadi kita coba visit galeri yang sudah kita buat tadi. Halo teman-teman, ini adalah galeri saya yang berisikan aktivitas keseharian saya dan juga karya saya. Nah, sudah tampil seperti ini. Kemudian kita mau lihat halaman profil. Profil kita klik, maka halamannya seperti ini ya, sudah berubah. Silahkan teman-teman explore lebih dalam lagi. Dan untuk lebih detailnya, semuanya silahkan dikomplitkan. Baik itu tentang, kemudian gambar tentang aktivitas teman-teman, silahkan diunggah ke website teman-teman sendiri. Oke, untuk hari ini cukup itu dulu yang kita pelajari, dan untuk berikutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat postingan yang seperti ini ya. Silahkan bisa lihat di beranda. Nah, di sini ada tulisan terbaru. Nah, ini adalah postingan. Ya, ini adalah contohnya. Misalkan saya klik, nanti kita akan diarahkan ke halaman post yang ini seperti ini ya. Tuh. Ini adalah template. Ini masih bawaan dari WordPress seperti itu. Sedikit bocoran untuk membuat postingan itu, kita kembali ke sini. Kita kembali ke beranda, klik X ini, kita close. Kemudian untuk melihat post atau tulis post dan lain-lain, di sini saya berikan yang lebih detailnya. Silahkan teman-teman kunjungi ke admin WP ini. Dia akan otomatis buka tab baru. Maka di sini ada tampilan lebih detail ya. Maka klik post. Silahkan teman-teman klik post, dan ini adalah halaman postingan yang tadi yang teman-teman lihat ini. Yang ini. Nah, ada 3 kan, perkenalan diri Anda, perkenalan diri Anda, perkenalan diri Anda. Ada 3. Nah, ini adalah contoh post. Dan ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke? Untuk hari ini cukup sekian. Silahkan dipahami video ini, diterapkan, diikuti step by step-nya. Ketika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan atau mengulangi kembali video ini. Oke? Sekian, sampai bertemu di video selanjutnya.